Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi bersama saya Nabila Oktaviani, NIM 19234014, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang strategi penelusuran informasi dalam mata kuliah Temu Kembali Informasi yang diampu oleh dosen Habibur Rahman, SPDI MA. Strategi penelusuran informasi. Strategi penelusuran informasi ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada logika Boolean. Apa itu logika Boolean? Logika Boolean berisi seperangkat teknik yang digunakan dalam ilmu matematika untuk memanipulasi dan mengkombinasikan data dengan menggunakan logika tertentu. Pengoperasian strategi ini menggunakan kata and, or, dan not. Dengan menggunakan strategi ini, kita dapat memperluas antar kata yang kita cari. And ini digunakan apabila kita ingin mencari sumber informasi yang mengandung dua kata atau lebih sekaligus. Misalnya, Indonesia and export. Informasi yang akan kita dapatkan adalah informasi dari daerah perpotongan antara Indonesia dan ekspor. Yang selanjutnya, or. Or digunakan apabila kita ingin mencari sumber informasi yang mengandung salah satu dari istilah yang diperlukan, biasanya digunakan untuk sinonim kata-kata yang berhubungan atau istilah yang luas, misalnya remaja or anak muda. Selanjutnya, not. Not digunakan apabila kita ingin menemukan sumber informasi yang mengandung suatu kata, tetapi tidak mengandung kata lainnya, misalnya Asia not Indonesia. Adapun kelebihan dan kekurangan dari logika Boolean. Kelebihan dari logika Boolean yaitu sistem penelusuran logika Boolean mudah untuk diimplementasikan, konsepnya yang terstruktur. Sedangkan kekurangan dari logika Boolean, hasil pencarian dokumen berupa himpunan sehingga tidak dapat dikenali dokumen-dokumen yang paling relevan atau agak sedikit relevan. Baiklah semuanya, yang kedua yaitu frase search. Frase search merupakan mencari sumber informasi yang mengandung frasa, contohnya bahasa ibu production, house intellectual professional. Sederhana, beberapa kata agar tidak ditelusur secara terpisah oleh mesin pencari. Yang ketiga ada truncation. Truncation ini merupakan penelusuran yang dapat dilakukan melalui penggalan kata. Cara ini digunakan untuk memperluas pencarian. Misalnya, child digunakan untuk mendapatkan sumber yang mengandung kata child, children, childish, dan lain-lainnya. Yang keempat ada file type. File type ini juga berfungsi untuk menemukan type file, PDF, dan dokumen. Yang kelima yaitu penelusuran dengan teknik penelusuran kedekatan. Teknik ini merupakan penelusuran dengan kedekatan istilah atau kata yang dimaksud. Artinya, sistem akan mencari kata yang terdekat dengan letaknya dengan kata carian. Selanjutnya yang keenam yaitu penelusuran dengan file atau meta tag. Penelusuran berdasarkan file merupakan teknik penelusuran yang memungkinkan penelusur untuk memperoleh hasil yang lebih spesifik dengan cara menambahkan pilihan berdasarkan meta tag. Untuk melakukan penelusuran dengan metode ini, penyusun hanya menambahkan file atau meta tag yang akan ditambahkan pada tata atau istilah carian. Yang terakhir atau yang ketujuh, ada penelusuran dengan pembatasan teknik. Penelusuran ini memungkinkan kita untuk menelusuri informasi dengan dibatasi oleh kategori atau kriteria tertentu seperti bahasa tipe atau jenis terbit dan lain-lainnya. Baiklah semuanya, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu seiring dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat, berbagai sistem banyak ditemukan untuk menelusur atau untuk menemukan kembali informasi yang diinginkan. Pada dasarnya, sebuah sistem temu kembali informasi sistem yang sangat sederhana. Misalkan, seseorang pencari informasi memformulasikan sebuah kata kunci
atau pertanyaan pada sebuah sistem yang berisikan sekumpulan dokumen atau data. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.